Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4, yaitu kelompok set D yang anggotanya masih tetap sama, yaitu Erik Martin, NIM 004, Wahyu Francisco Toldo Huta Barat, NIM 055, terus ada Victor Hutapea, NIM 112, dan saya sendiri ada Esther Lorenza Tambun, NIM 115, dan yang terakhir ada Rewika Damayanti Simbolon, NIM 127. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video kami yang pertama, yang di mana nanti kami di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana tombol itu berubah saat user, meng-input jawaban yang akan dia pilih, baik itu benar maupun salah. Kemudian bagaimana animasi zoom in dan zoom out ditampilkan dalam project kami ini, dalam aplikasi kami. Oke, bagian yang pertama itu ada layout. Sebenarnya layout kami ini sama seperti video sebelumnya, tapi di sini kami itu ubah button menjadi image button. Dan, di image button ini kan nggak bisa dibuat teks, jadi pilihannya itu kami buat di atas. Kemudian akan dijelaskan oleh Toldo. Baik, selanjutnya di line 74 kami membuat fungsi baru yaitu play animation, untuk animasi tombol yang kami buat. Di line 75 jika is first button press-nya itu masih bernilai false atau belum ditekan sama sekali atau, belum ada ditekan, maka dia akan menjalankan fungsi anim in, di mana fungsi anim in, sudah kami buat, di XML-nya. Boleh dibuka, Fik? Baik. Di dalam animin ini kami membuat durasi 250, membuat alphanya dari 0 sampai 1, lalu ada scale-nya, scale X dan scale Y dari 0,75 sampai 1, lalu ada pivot X-nya. Di mana, alpha itu dari yang tidak nampak menjadi nampak, scale itu dari yang kecil menjadi besar dan pivot itu titik pusatnya. Jadi ketika titik pusatnya itu karena ini kan dia anim in. Nah, jadi animasinya itu nanti tombolnya spe, titik pusatnya itu 50, pivotnya itu 50% dia seperti muncul dari tengah-tengah seperti itu. Balik ke codingan utamanya. Nah, lalu di line 77 eh, animasinya itu dimulai di v.start animation, di mana v itu image button yang telah kami buat di layoutnya. Selanjutnya untuk codingan else-nya akan dijelaskan oleh Rewika. Baiklah, selanjutnya di sini bagian else-nya yaitu anim out animation, di mana di sini kebalikan dari anim in. Yang di mana anim in itu awal permulaan daripada layout-nya yaitu ketika tombolnya belum diketik sementara atau ditekan, sementara di anim out ini kita sudah di mana tombolnya sudah ditekan atau bernilai true. Jadi di sini kondisinya itu kan soalnya sudah dijawab dan kedua button ditentukan. Jadi animasinya ini cara menjalankannya itu diambil dari animout.xml. Di sini sama aja yang kayak tadi, cuma bedanya di sini kalau di animout itu durasinya itu 500 dan alfanya itu 1 sampai 0 sampai 0,0. Baru scale-nya di sini durasinya 500 dan scale X dan Y-nya itu dari 1 ke 0,75. Di sini juga pivotnya sama 500% ke 500%. Selanjutnya balik ke main activity. Di sini setelah sama aja kayak yang di animation tadi, di sini juga memakai v.start animation. Di sini fungsinya juga menjalankan daripada button atau image button yang telah dibentuk tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Oke, boleh di scroll ke bawah, Victor. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan untuk nilai bonus, di mana tombol berubah sesuai dengan kondisi jawaban benar atau salah. Jadi di sini ada function check answer, di mana menerima parameter sisa remain, lalu
di sini akan ngecek apakah game tadi itu benar atau salah hasil akhirnya. Jadi kalau tidak ada sisa berarti gamenya kan benar. Maka di sini kami masukkan ke dalam sebuah array kondisi button yang benar. Di sini kami ada import gambar dengan nama A korek, B korek, C korek, D korek. Ini untuk yang benar. Lalu untuk yang kondisi salahnya itu dipasang di else, di mana isi array-nya menjadi A wrong, B wrong, C wrong, dan D wrong. Lalu kami render layout-nya berdasarkan array ini. Boleh di-scroll ke atas, Vic, menuju function render UI. Nah, di function render UI ini, di sini akan di-render warna button dan warna condition text-nya sesuai dengan yang telah kita set tadi. Nah, untuk di button ini akan di-set apakah button yang ditekan itu benar atau salah. Jadi kalau dia benar berwarna hijau dan kalau salah berwarna merah. Nah, kenapa di situ ada if button is enabled? Jadi yang kondisi button-nya dinamis atau yang berubah-berubah warna itu hanya button yang kita tekan saja. Button yang tidak kita tekan tidak ikut berubah warna atau tetap. Mungkin demonya akan dijelaskan oleh Victor. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang demonya. Untuk demonya sendiri, mungkin kita akan lihat bagaimana animasi pengumpulannya. Pertama, kita akan pilih secara yang salah gitu. 4 dengan 12. Ketika kita klik 4, warna akan berubah secara langsung dari biru ke abu-abu. Dan itu untuk pertama kali. Dan ketika klik untuk kedua kali, dia akan memunculkan salah dan animasinya akan berjalan, yaitu animasi anim out. Dan setelah itu akan muncul anim in. Dan setelah itu kita akan memilih jawaban yang bisa dikatakan benar. Oke, masih salah lagi ya. Oke, ini udah benar. Nah, setelah itu dia tiba-tiba muncul lagi melalui pivot yang udah dijelaskan sebelumnya oleh Toldo dan oleh Wika. Terima kasih. Sekian untuk demo animasinya. Kembalikan kepada Esther. Oke, jadi sekianlah penjelasan kami mengenai perubahan gambar tombol dan animasi pada game sederhana yang sudah kami buat. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.